Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sahadatu bainakum idza qadara ahadakumul maut hina wasiyatin asnani dawa azri minkum. Surat Al-Maidah ayat 106. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kalian menghadapi suatu kematian sedangkan dia ingin berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Al-Quran Surat Al-Maidah 106. Min ba'di wasiatin yusi biha al-ghain. An-Nisa ayat 11. Pembagian waris itu dilakukan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dilunasi utang-utangnya almarhum atau almarhumah. Baik teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, marilah kesyukuran kita ini kita wujudkan dalam bentuk ketaatan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman di dalam Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan untuk kita semua. Jemaah sekalian, topik kita biasa pada pagi terkait dengan warisan, wasiat, utang dan sebagainya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan di dalam surat An-Nisa, ya, baik ayat 11 maupun ayat 12 yang diulang-ulang oleh Allah dengan kalimat yang singkat, min ba'di wasiatin yusi biha al-ghain. Baik sekalian, terkait dengan hal ini, barusan ada seseorang tanda petik keluarga yang menanyakan kepada kami, ya, 3 bersaudara. Dia tanya, salah satu anak itu menerima wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal bahwa sebagian tanah warisannya itu dimohonkan untuk diwakafkan meling kepada salah satu anak. Namun dalam praktek pelaksanaannya, anak yang lain ada yang tidak menyetujui tentang wasiat ini. Maka kemudian berkonsultasi, ngomong-ngomong dengan kami pasca pengajian, bagaimana hal seperti ini harus kita tegakkan. Jemaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah tadi saya bacakan bahwa wasiat itu kalau terkait dengan harta, terkait dengan hak orang lain, maka lebih baik disaksikan, ada yang menyaksikan. Ini orang tua berwasiat kepada anaknya, anak yang lain tidak tahu, ya, sehingga kemudian dalam praktek maka kemudian anak yang lain, ada anak yang tidak menyetujui. Boleh tidak? Jemaah sekalian, kita tidak bisa menyalahkan anak yang lain karena di sisi lain dia sebagai anak mempunyai hak waris, ya. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, sedangkan barang yang diwasiatkan ini tanda petik merupakan bagian daripada barang warisan. Maka
sekalian, dalam konteks ini saya sampaikan kepada yang bersangkutan berhukum dengan baik, ya. Kalau kemudian yang tidak menyetujui juga tidak boleh dipaksakan untuk diambil haknya kemudian diwasiatkan. Maka yang menyetujui dan dia mampu untuk mewujudkan wasiat dari orang tuanya, saya kira lebih baik juga. Sehingga sebagai anak-anak di sini berkompromi, ya, untuk menegakkan syariat ini. Mimbati wasiati yusi biha. Jadi wasiat ini ditegakkan dahulu, gimana sepakat, ada yang sepakat, ada yang tidak, maka tidak boleh memaksa kepada yang tidak bersepakat karena dia punya hak sebagai ahli waris, ya. Yang sepakat dan dia mampu untuk bisa menegakkan, tegakkanlah sesuai dengan kemampuannya, sehingga kemudian dua-duanya bisa ditegakkan. Setelah kemudian disepakati wasiatnya, maka kemudian sisa daripada harta warisan yang sudah ditegakkan untuk membayar atau menunaikan wasiatnya, maka kemudian dibagi warisan kepada anak-anak. Kemarin itu yang saya tanya itu berapa saudaranya? Ada 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti sisanya nanti dibagi menjadi 5, karena laki-laki 2 bagian, kemudian perempuannya 1 bagian. Orang tuanya sudah meninggal semuanya, jadi yang terakhir itu ayah, jadi sudah lama meninggal, jadi tidak ada persoalan. Tinggal itu sudah tidak dibagi saja. Ajak sekalian, dalam praktek di dalam keluarga memang kita harus berhati-hati. Kita harus memberikan ilmu kepada anak-anak kita di dalam syariat-syariat yang kemudian nanti bisa ditegakkan oleh anak-anak kita. Jadi 3 syariat ini, ya, warisan, wasiat, dan utang. Kalau orang tua yang berutang, ini menjadi bagian daripada amalan yang harus ditegakkan oleh anak-anaknya. Karena orang tua sudah meninggal, tidak mungkin orang tua meninggalkan. Jadi wasiat ini kan kemudian pesan dari orang tua, berpesan tentang amal, kebaikan, ya, yang kemudian harus ditegakkan oleh anak-anaknya ketika orang tuanya meninggal. Namun kalau wasiatnya tidak ada kaitan dengan harta, maka tidak ada masalah. Kita tidak perlu sanksi. Bila kemudian ya sudah, yang menerima wasiat mempunyai kemampuan dan dia sanggup, lakukanlah saja, ya. Karena sesuatu kebaikan semoga menjadi amal baik daripada orang tua baginda yang sudah meninggal dunia. Namun kalau wasiat itu terkait dengan hak, terkait dengan harta orang lain, terkait dengan hak-hak yang terkait harta, maka kemudian di dalam kaidah tadi sebaiknya ada saksi supaya tidak terjadi fitnah di antara mereka. Di surat Al-Maidah ayatnya 100. Maka jamaah sekalian, dalam konteks-konteks melaksanakan syariat, maka tentunya kita harus hati-hati dan kemudian menjaga jangan sampai anak-anak kita terjadi pertentangan, saling menfitnah setelah kita tinggal mati. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang menyenangkan hati, qurrata ayun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, yang sudah meninggal. Karena puncak berbaktinya anak kepada orang tua itu justru kebanyakan adalah ketika orang tua kita sudah meninggal. Ketika masih hidup barangkali kita kurang berbakti, ya. Banyak orang tua yang kemudian sudah harus diperhatikan oleh anak, ya, yang dulu ketika anak masih kecil
kecil orang tua yang memperhatikan, yang ngopeni terus begitu, tapi kemudian ketika saatnya orang tua sudah sepuh, sudah tidak bisa, fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi, mayoritas anak-anak kadang-kadang malah tanda petik itu tidak banyak memperhatikan ya, mungkin saking kesibukannya, mungkin saking jauh dari tempatnya orang tua tinggal dan seterusnya ya, beberapa keadaan yang menjadi kendala. Maka tentunya ini harus dipikirkan bersama kepada anak-anak yang orang tua sepuh-sepuh, diperhatikan bagaimana caranya. Tetap kita harus berbalik memberikan budi baik kepada orang tua kita, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Demikian Bapak sekalian, untuk pagi singkat yang kami berikan, semoga Allah SWT